Jumpa lagi sekarang kita bersama Om Rio lagi dari Singgasana Autocar. Gimana kabarnya Om Rio? Alhamdulillah sehat. Biasa agak lumayan fit karena bulan puasa. Jadi, nih Om, topik kali ini nih agak luas lah konteksnya ya. Jadi sebetulnya termasuk saya juga penasaran. Ya, Karena topik sesuai judul ini kan masalah mudik perjalanan jauh lah ya, istilahnya Om Rio. Perjalanan jauh pakai mobil tua itu kadang horor, ngeri, ya kan? ya, ya. Oke. Karena serem mobil tua. Kalau bicara mobil muda, ya perjalanan jauh mau kemana ya potensi sampainya ya sampai-sampai aja. Oke. Tapi kalau mobil tua agak ngeri, apalagi kalau yang ada kadang di jalan tuh mobilnya kayak lurus tapi kayak ngedrift, gitu. Kayak Oh, serem. Tapi sebelum ke situ, Rio, saya agak penasaran nih masalah Singgasana Autocar ini apa sih? eh gini. Oke, terima kasih nih atas undangannya untuk hari ini. Untuk mengenai Singgasana Autocar, Singgasana Autocar ini lebih fokus kepada satu adalah eh, ekspansi ya. Jadi ekspansi itu kita berusaha untuk lebih fokus kepada membantu ya, lebih ke inspeksi lah, inspeksi membantu para user untuk pembelian mobil, kita bantu untuk pengecekan dan sebagainya supaya pihak user ini tidak ada rasa ketakutan untuk membeli unit yang dia pilih, apakah ini unit layak atau tidak layak untuk digunakan sehari-hari kendaraan tersebut. Satu. Yang kedua, Singgasana Autocar ini lebih juga untuk jual beli ya. Kita lebih fokus untuk jual beli titip kendaraan. Jadi kalau seandainya ada teman-teman nih yang mau ingin menjual mobilnya tapi kendala terkait promosi ataupun terkait masalah tempat dan sebagainya, bisa menitipkan ke Singgasana Autocar. Jadi kita membantu jual beli dan titip jual. Intinya Itu seperti itu. mobil tua aja atau gimana? Untuk saat ini kita lebih fokus kepada mobil tua nih. Karena Singgasana Autocar ini memang bertujuan awalnya adalah untuk komunitas, wadah, supaya teman-teman ini yang sekiranya ingin membeli mobil-mobil di era tahun 90-an ke bawah bisa kita bantu. Seperti itu. Dan untuk membantu teman-teman yang ingin membeli mobil bukan dari showroom kita atau di SAC tapi ingin punya unit sendiri, kita bisa membantu untuk inspeksi. Dan inspeksi ini kita ada biaya tapi biayanya nggak terlalu mahal karena kita kan sistemnya kalau sudah kita bantu inspeksi dan ikut dalam naungan SAC komunitas itu bisa kita bantu untuk persaudaraan dan menjaga silaturahmi. Tujuannya seperti itu sih. Oh gitu. Ya. Tadi inspeksi sama Jual beli dan Ya. titip ya, dan titip unit untuk membantu menjualkan terkait masalah promo ataupun tempat seperti itu. Oke. Oke. Balik lagi ke topik Om Rio. Siap. Karena saya ada banyak sebenarnya penasarannya. Boleh. Silakan Ki. Kita sama-sama belajar nih. Saya juga belajar nih. Karena untuk jam terbang sebenarnya Om, mungkin Siap. lebih tinggi. Ya karena kan saya suka mobil tua. Karena juga dari usia juga. Wajar. Saya jam terbangnya lebih tinggi gitu kan. Apa Om? Pertama nih, kalau kita mau mudik lah atau perjalanan jauh lah ya, pakai mobil tua, apa Om yang harus dicek pertama lah dulu? Ya. Kecuali bensin ya Om. Siap. Kalau bensin memang harus ada. Boleh. Jadi gini, ya ini kan mumpung ini juga di awal puasa dan otomatis kan rekan-rekan semuanya kan juga mau melakukan perjalanan pulang mudik pastinya kan. Nah, untuk Motuba atau untuk mobil-mobil tua ini yang perlu kita siapkan adalah satu memang dompet ya. Satu, itu wajib dompet karena pada saat di jalan ini kita nggak tahu kalau mobil tua kadang-kadang pada saat di pengecekan awal baik-baik saja tapi di jalan kadang-kadang ada kendala yang
human error, kita juga nggak akan paham. Makanya yang pertama adalah siapkan dompet dulu, ya kan? Dompet beserta isinya, Om? Apa Ya dompet pasti aja? dompet beserta isinya ini, karena kan pastinya ada sesuatu hal di jalan kita harus siap untuk baik-baik saja. Oke. Yang kedua terkait masalah pengereman. Ini yang terpenting. Karena pengereman ini mobil tua biasanya kan terkait masalah cakram, oli dan sebagainya ini terkait kampasnya ini juga harus dicek terlebih dahulu. Oh, berarti yang utama ini Rem dulu, pengereman dulu. bukan oli ya? Bukan, pengereman dulu. Oh, iya. Pengereman dulu karena ini jarak jauh. Otomatis kalau mudik ini kan muatan, terus kemacetan dan jarak jauh. Kita nggak tahu medan. Oh iya. Karena jarak jauh ini ada medan naik turun dan sebagainya. Yang penting adalah pengecekan di awal dengan rim. Jangan macam-macam kalau rimnya ini ibaratnya itu di awal tidak dicek dulu, terutama rem kaki, terus handrem ini juga harus dicek. Itu rem harus tebal lah ini. Iya pastinya Remnya harus layak lah ya. Benar itu harus lebih cek terlebih dahulu, itu harus dicek dini. Itu jangan sampai ini nanti menjadi suatu kendala di perjalanan. Iya. Ya. Terus serem juga. Benar. Terus yang kedua adalah pengecekan mesin. Nah mesin ini terkait masalah pengapian, oli, ya kecukupan oli dan sebagainya. Dan kalau di mesin pengapian berarti otomatis ke radiator, ya kan? Radiator juga dicek apakah radiator ini kalau seandainya panas dan overhead itu bisa secepat karena kan macet kan kalau mudik ini kan otomatis kondisi mesin ini kan terus nyala terus macet. Kapas kopling, terus kapas kopling, yang ketiga adalah kapas kopling. Jadi satu adalah pengereman, yang kedua adalah mesin, ya kan? Mesin ini otomatis ke pengapian dan radiator, panas kan? Baru otomatis ke kopling, kapas kopling dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Ini kan kalau yang awam kan agak sulit nih kalau masalah kayak kampas kopling. Nah, indikasinya gimana? Gini, kalau kampas kopling ini kan dari kita kalau mobil ini sudah memang sering digunakan, kita sudah tahu nih. Jadi otomatis kalau seandainya kampas kopling habis ini kan biasanya mobil itu ngereng kan. Kalau yang manual atau matic lah, itu pasti ngereng itu. Ya kan pasti ada kayak hentakan pada saat awal kita masukkan gigi. Itu biasanya itu dari kapas kopling itu sudah waktunya ganti. Seperti itu. Anu lagi ya, saya tahu itu kalau mobil manual kampas koplingnya mau habis itu berat. Iya, pastinya berat. Giring, larinya giring, apalagi ditanjakan. Nah, ini yang harus teman-teman ya harus paham terlebih dahulu terkait masalah keausan terkait kapas kopling. Nah, ini harus dicek dini ya sebelum karena memang konteksnya kan perjalanan jauh. Benar. Itu yang terpenting deh. Jadi memang pengereman, yang kedua adalah mesin. Otomatis kalau mesin pengapian pasti arahnya ke radiator ya kan. Terus yang ketiga adalah kapas kopling. Ini harus dicek terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau kaki-kaki Om? Nah, kalau kaki-kaki ini juga, tapi kaki-kaki ini kan sudah toleransi ya. Benar. Kaki-kaki ini sudah bisa dirasakan sih terlebih dahulu. Iya. Kan pasti kan kalau seandainya ada kendala itu kan dari suara itu kan sudah kelihatan banget. Otomatis kalau seandainya mobil digunakan untuk keseharian, pasti kan sudah tahu ini. Oh, berarti ini ada satu hal di kaki-kaki. Tapi kalau mesin, radiator, terus kapas kopling. Nah, ini kan pengereman ini kan kadang-kadang itu orang lebih nggak begitu aware terkait masalah ini. Padahal itu hal yang sangat vital, apalagi ini mudik ya. Kalau kita kawasan kalau mungkin mau arah mudik ke Batu atau mungkin ke Jawa Barat yang arah puncak, ini kan seharusnya perlu dicek terlebih dahulu. Kayak gitu. Kalau tentang kelistrikan sih kayaknya nggak yang sebegitunya harus diperhatikan ya kalau tentang konteks ini ya. Karena biasanya kan itu kan ya sadar keseharian lah ya. Iya benar. Tapi gini kelistrikan juga sangat ini sekali harus dicek terkait masalah. Ini kan mobil-mobil zaman dulu ini masih pakai coil ya, coil yang jadul ya, yang tabung itu kan. Nah ini kalau seandainya kondisi mesin panas, kondisi macet, ini kan kalau keseharian kan mesin nggak terlalu panas kan. Nah itu biasanya coilnya nggak terlalu panas. Akhirnya apa? Otomatis dadak mati mesin tersebut. Nah ini harus dicek pengapian ini, sangat pengaruh karena mudik ini kan pasti kondisi macet. Berasa di tengah-tengah jalan, akhirnya coilnya ini nggak bisa untuk secara pengapian nggak
nggak bisa menampung koilnya tadi itu, akhirnya apa, mati di tengah jalan karena panas. Belum tentu itu overhead loh, karena dari koil tadi itu, karena sudah waktunya ganti kayak gitu. Kalau buat keseharian ini jaraknya dekat, ini mudik loh ya, jangan main-main, ini juga harus dicek ya terlebih dahulu. Mungkin bawa cadangan lah, itu yang terbaik sih, seperti itu. Oke. Tapi kalau tentang kalau ban ya hal-hal biasa Iya, lah, bisa dilihat bisa kalau dicek lah ya. itu. Kalau yang tadi itu kan lebih masuk lah, maksudnya lebih ke inti-inti. Iya, ya. benar. Urgenitasnya harus itu yang perlu dicek terlebih dahulu. Kalau kayak ban, terus apa namanya, wiper dan sebagainya itu kan ya bisa dicek tanpa harus kita itu apa namanya, awam bisa lah, benar. terpikir lah untuk ke situ ya. Nah Om, kalau dari semua itu mesin, oli, radiator, terus apa tadi, kelistrikan Ya. sama Kopling, kapas ya, kopling. kampas kopling dan lain-lain lah. Dari semua itu, misalkan nih budget kita minim nih, Ya. untuk perbaikan itu, Ya. kan, belum harus bawa oleh-oleh, harus apa Om yang utama lah dari semua itu lah. Yang Ya. penting pelan-pelan kita selamat lah. Ya. Mending selamat dulu lah. Memang mudik ini kan apa ya, yang perlu diprioritaskan pakai mobil tua ini kan memang satu, daripada kita naik motor ya, yang ada kita mobil tua ya, Motor kan nggak bisa bawa oleh-oleh banyak. benar ya, Terbatas. memang kan ya itu tadi yang saya omongin dari awal, dompetnya itu harus tebel dulu ya kan, dompetnya tebel dulu. Nah, tapi sesuatu hal semuanya bisa diminimalisir terkait masalah pengeluaran ya. Yang terpenting adalah di awal itu bisa merasakan dulu mobil ini itu yang lebih menonjol, yang perlu diservis secepatnya itu apa. Nah, yang tahu adalah ownernya, ya kan. Nah, kalau ownernya awam loh, Bisa langsung dicek di bengkel, mungkin punya bengkel langganan. Itu kan lebih aware ya, lebih percaya ya, daripada kita bengkel yang kita datang kita nggak mengenal dan sebagainya, ujung-ujungnya apa, kita buang-buang. Jadi untuk awal makanya inspeksi dulu ke bengkel yang dikenal, atau mungkin ada teman-teman komunitas yang akan membantu seperti itu. berarti kalau gitu ya semuanya penting loh. Iya, semuanya penting. Nggak bisa ditoleransi dong. Benar. Tapi kalau memang saat itu memang budget nipis, tidak bisa untuk diganti dengan kendaraan roda 2, adanya seperti itu bolehlah untuk inspeksi ataupun mungkin ke teman-teman komunitas. Jadi mungkin lebih tahu, oh ternyata mobilmu itu seperti ini, begitu. Jadi bisa dicek terlebih dahulu. Kalau memang merasa kurang nyaman, kurang sreg dengan budget nipis, ya sudah, otomatis ya mau nggak mau naik motor atau naik angkutan umum yang lainnya. Karena memang ada sesuatu benar, karena kan biar nggak horor-horor banget lah. Benar, ya seperti itu. Jangan terlalu nekat lah. Oke. Ya sebenarnya mobil tua itu ya bisa aja ya. Bisa. Semua tergantung perawatan sih. Perjalanan jauh ya bisa. Benar. Tapi ya memang horor kedengerannya itu. Karena mobil tua itu belum tentu mobil itu bobrok. Mobil baru pun kalau kita tidak bisa untuk menginspeksi mobil tersebut, kita pun masih mobil baru ataupun yang second tapi dikatakan mobil yang baru yang tahun 2000-an ke atas, kalau kita nggak bisa untuk inspeksi, nggak bisa menjaga perawatan, sama saja. Semua mobil itu sama saja, tergantung dari perawatan. Seperti itu. Mudik misalkan saya nih punya mobil tua nih, agak ada keroposnya lah, itu masih aman. Nggak masalah, yang penting pokoknya keroposnya jangan sampai di sasis ya, terutama sedan. Berarti kalau cuma di pintu, di tempat-tempat yang kayak bagasi, nggak ada masalah. Yang penting pokoknya nggak takut malu. Kuat malu. Iya, yang penting kuat malu. Karena kan kalau mobil tua ini bukan hanya untuk gengsi kita ya, tapi untuk fungsinya. Jadi fungsinya kalau memang seandainya memang pakai motor ini terbatas dengan namanya mudik, kan pasti kita ada oleh-oleh, ada nanti dari kampung bawa ke kota dan sebagainya, itu kan untuk barang-barang ini lebih worth it lah. Makanya semua harus benar-benar dari awal harus di cross check dulu sebelum arus mudik dilaksanakan. Oke lah gitu kurang lebih tentang topik kali ini. Jadi untuk teman-teman ya kembali lagi tadi yang mau inspeksi bisa kembali ya. Boleh. Yang mau mungkin mau beli mobil tua tapi takut ya kan, takut kenapa, takut diakalin gimana. Nah
Om Rio bisa dihubungi Om. Siap. Jadi SAC ini insya Allah kita akan membantu totalitas teman-teman yang ingin membeli mobil Motuba ataupun klasikan, ataupun teman-teman ini belum punya unit, ingin membeli unit di Singgasana Autocar showroom kita, monggo kita welcome dan siap untuk membantu test drive dari teman-teman Itu SAC. semua mobil Om. Semua Eropa, mobil, Jepang. selama kita ada stok, ya itu yang kita jual. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin menjual unit apa, mungkin dipesankan lewat kita, monggo. Ataupun teman-teman sudah punya unit, kita membantu inspeksi, kita akan siap membantu teman-teman SAC. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Cukup banyak lah. Saya juga cukup paham, banyak belajar. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima Rio. kasih Mas Gandhi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.